Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai karakter perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan moral dalam rangka pendidikan kebinekaan. 12. Saya Siti Asyatul Mufida, NIM terakhir 138. Saya Alvina Eka Pratiwi, NIM terakhir 109. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakter perkembangan fisik pendidikan kebinekaan. Jadi, selama pembelajaran harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan materi pembelajaran yang diterimanya. Suatu konsep yang diterima haruslah digunakan untuk di kehidupannya. Hal ini dapat mendorong setiap individu mampu mengembangkan semua potensi untuk pemenuhan diri. Karena dengan kesadaran dan kemampuan hal tersebut akan kuat tertanam di mana setiap pihak memposisikan dirinya sebagai subjek. Kemudian karakteristik perkembangan psikologis pendidikan kebinekaan. Terdapat 3 model perkembangan psikologis kebinekaan menurut Brouwer dan Gardner tahun 2003. Yang pertama model dekategorisasi yang berupaya untuk mengenali kembali adanya perbedaan-perbedaan individu di dalam kelompok dan adanya keunikan pada setiap anggota kelompok. Model kedua yaitu rekategorisasi. Rekategorisasi berupaya untuk menstrukturisasi ulang kategorisasi kelompok. Dengan 2 kelompok atau lebih yang memiliki identitas berbeda-beda akan memiliki satu identitas kelompok yang umum. Model yang ketiga ini diferensi mutual. Diferensi mutual berupaya untuk memelihara identitas masing-masing namun tetap dapat menekankan aspek kerjasama tanpa mengabaikan kategorisasi yang ada. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan sosial pendidikan kebinekaan. Karakter sosial berkaitan erat dengan interaksi antar individu manusia, sehingga dalam konteks ini peserta didik bagaimana harus memiliki kemampuan untuk hidup bersama dalam lingkungan sebayanya, orang tua, dan lingkungan masyarakatnya secara luas. Dengan mendidik dan implementasi nilai-nilai karakter sosial yang diintegrasikan dalam pembelajaran pendidikan kebinekaan dapat memperkuat jati diri kebinekaan bagi para peserta didik. Dengan berupaya menggali nilai-nilai solidaritas, loyalitas, persamaan, keadilan, tanggung jawab, bijaksana, serta semangat rela berkorban, dapat diajarkan dan diimplementasikan dalam kegiatan bersama. Pendidik dapat mengajarkan konsep teoritik di kelas, dan selain itu dapat disertakan pembelajaran di lapangan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter sosial. Lalu, karakteristik perkembangan moral pendidikan kebinekaan. Pendidikan kebinekaan dalam pembelajaran dapat mengembangkan dan membangun kepribadian peserta didik dengan menjunjung tinggi kualitas moral dalam dirinya. Karakter akan berhubungan dengan moral, mencintai moral, atau menilai, dan perilaku moral atau melakukan, dan menurut Ruth tahun 1988, karakter didefinisikan sebagai kepemilikan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, atau keduanya. Karakter moral menurut Licona dan Ryan atau Bohlin tahun 1991 menjelaskan antara lain yang pertama, knowing of good atau moral memiliki 6 unsur. 6 unsur ini terdiri dari yang pertama kejujuran, 2 belas kasih, 3 keberanian, 4 kasih sayang, 5 kontrol diri, dan yang terakhir kerjasama yang harus diajarkan kepada peserta didik untuk mengisi ranah pengetahuan. Lalu yang kedua ada moral loving atau pengetahuan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Yang terakhir ada moral doing atau doing the good adalah bagaimana membawa diri atau peserta didik dalam berinteraksi antara satu sama lain dalam lapangan sosial. Dalam arti bagaimana mengimplementasikan terhadap apa yang diketahui dan dicintai yang terkait dengan kebaikan-kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.